Salam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Gunter Sianturi dalam acara Renungan Firman Tuhan yang kali ini dengan tema benarkah tidak semua orang harus jadi pendeta? Benarkah tidak semua orang harus jadi pendeta? Tema ini diangkat berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa banyak orang yang berpendapat bahwa masing-masing manusia itu sudah ditentukan apa talenta masing-masing. Ada yang bertalenta sebagai pendeta, ada yang bertalenta sebagai petani, ada yang bertalenta sebagai pengusaha, ada yang bertalenta sebagai pedagang, ada karyawan, ada nelayan, ada guru, ada politisi, ada gubernur, ada supir, ada pengacara, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah demikian. Jadi sudah masing-masing ada talenta. Begitu kira-kira. Saudara, jika ditanya pendeta, maka pendeta adalah seorang yang sekolah, kemudian yang tamat dan lulus, diberikan ijazah dan dilantik atau ditahbiskan jadi pelayan. Saudara, kalau kita lihat misalnya dari segi tugasnya, bahwa pendeta itu adalah melayani, memberitakan firman Tuhan, mengajak orang datang kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Semua bangsa berarti semua orang. Semua bangsa berarti tidak ada terkecuali harus jadi murid. Murid adalah orang yang diajar untuk mengerti apa visi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk menebus dosa, untuk melepaskan manusia dari api neraka, dan untuk menolong banyak orang yang dalam kesulitannya menghadapi kehidupan sehari-hari. Apakah karena penyakit, apakah karena godaan setan, gangguan segala macam, Tuhan bersedia untuk itu. Tuhan Yesus apabila menyembuhkan orang sakit, dia langsung berkata, pergilah, beritahukanlah apa yang diperbuat Tuhan padamu. Dan dia pun pergi mengelilingi kota dan memberitahukan apa yang Tuhan telah kerjakan atas dirinya. Demikianlah Tuhan Yesus mengajar semua murid-muridnya. Jadi kalau ditanya, tidak semua orang harus jadi pendeta. Iya, untuk jadi pendeta betul. Tapi kalau maksudnya melayani Tuhan, dari firman yang Matius pasal 28 ayat 19 tadi, semua orang diminta oleh Tuhan untuk ikut serta ambil bagian dalam misi penyelamatan Tuhan. Yesaya pasal 6 ayat 8 berkata, lihat, siapakah yang akan kuutus? Demikian firman Tuhan. Berarti Tuhan mencari siapa yang mau diutus. Tuhan mencari siapa yang mau diutus. Dan untung waktu itu Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Demikianlah seharusnya kita berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Saudara, pandangan lain bahwa katanya, aku tidak punya talenta untuk itu. Saya hanya punya talenta untuk kerja. Kemudian ada yang berpendapat kalau semua orang jadi pendeta, lalu siapa jemaat? Kemudian lain-lain, apa belum cukup jadi jemaat saja? Kemudian orang berkata bahwa kerja saja itu pun sudah cukup, karena Tuhan menyuruh kita kerja. Jadi kita sudah melakukan apa yang Tuhan suruh juga. Saudara, itulah alasan-alasan orang mengapa orang tidak bersedia untuk menjadi pelayan Tuhan. Saudara, 1 Korintus 9 ayat 16, Paulus berkata bahwa memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik, itu adalah keharusan baginya. Jadi tugas pelayanan, pemberitaan firman Tuhan adalah tugas yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, semua orang diwajibkan, diharuskan untuk mau ambil bagian.
Tetapilah bukanlah Tuhan memaksa. Kalau orang mau, puji Tuhan. Kalau juga tidak mau, Tuhan juga tidak paksa. Tetapi keinginan Tuhan bukan dibatasi. Bukan ada orang yang kalau misalnya pengacara, dia tak perlu memberitakan firman. Dia tidak perlu memberitakan Injil. Saudara, memberitakan firman itu tidak harus dari pendeta. Tidak harus formal melalui khotbah. Tetapi kita bersaksi juga memberitakan apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Itu juga termasuk memberitakan firman. Berdoa bagi orang yang mengalami kesulitan, itu juga pekerjaan yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak mampu, itu karena kita tidak belajar. Siapakah orang yang bisa mampu dan berpengalaman tanpa belajar? Semua orang, baik murid, semua karena belajar. Saudara, orang juga berkata, Pauluslah misalnya, dia tukang tenda dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3. Dia tukang tenda, artinya profesional, kerjanya adalah membuat tenda. Tapi dia membuat tenda hanya untuk keperluan biaya untuk melayani. Begitu ia mempunyai biaya, dia pun pergi memberitakan firman. Kita lebih daripada Paulus. Kita adalah seorang profesional. Mungkin juga pengacara, mungkin insinyur, mungkin kontraktor, mungkin juga jaksa, mungkin juga hakim, dan banyak lagi. Mungkin pejabat yang lain. Kita punya waktu, kita punya juga kesempatan, kita punya dana untuk bisa mampu memberitakan firman Tuhan dengan jalan bersaksi. Entahkah itu di angkot, entahkah itu di pesta, entahkah itu di kantor, dan di mana saja kita punya kesempatan untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Saudara, dalam Matius pasal 19 ayat 29, firman Tuhan berkata, siapa yang karena namaku meninggalkan ladangnya, meninggalkan anaknya, meninggalkan saudaranya, dia akan memperoleh 100 kali lipat. Jadi kita berani memberitakan firman dalam waktu kita kerja, dalam waktu kita mencari makan. Juga Tuhan menjamin bahwa kalau kita tinggalkan pun itu sebentar, Tuhan menjamin bahwa kita tidak akan rugi. Matius pasal 6 ayat 33 pun berkata, cari dahulu kerajaan Allah, kemudian yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus pakar dahulu sebenarnya dalam hal firman Tuhan. Tetapi dalam hal sekarang kita sering sudah menjadi pakar dalam bidang yang lain, tapi firman Tuhan tidak tahu banyak. Saudara, begitu juga dalam Yohanes 6 ayat 27. Bekerja bukanlah untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang dapat menuju sampai kepada kekekalan. Saudara, terjawablah sudah bahwa tidaklah seharusnya semua manusia untuk menjadi pendeta, tetapi untuk melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, diajak, diminta oleh Tuhan dari firman yang sudah didengarkan tadi, bahwa kita semua diminta oleh Tuhan, dicari oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih, demikian sampai jumpa, Shalom.